BPSDM Jalan Akuatan ya. Nanti kami akan menginformasikan kepada kalian kapan kalian akan masuk ke PHLI, seperti itu. Mau tanya, nanti kumpul KTP dan formulir yang tadi kakak bilang itu nanti kita kumpul lewat apa ya, Kak? Oke, untuk kumpul KTP, kalau yang sudah mengumpulkan waktu pendaftaran, itu tidak perlu mengumpulkan KTP lagi. Namun, kalau yang kemarin KTP-nya masih sementara diurus, kalian bisa mengirimkan kepada tim admission di WhatsApp grup kita ya. Di WhatsApp pribadi, melalui WhatsApp pribadi ke tim admission ya. Izin tanya lagi, Kak, terkait kelulusannya dari pemerintah kira-kira berapa persen? Nah, untuk kelulusan di pemerintah itu, Flight tidak bisa memberikan angka persenannya, namun semuanya itu disesuaikan pada keputusan pemerintah. Misalkan, pemerintah Kabupaten Kota Jayapura contohnya, misalkan mereka melihat dan mereka bilang, oke, saya mau membiayai, kami akan menghubungi semua anak-anak yang berasal dari, contohnya ya, ini cuma contoh, Kota Jayapura untuk masuk sebagai siswa kami di Flight. Namun juga kasus yang lain, pemerintah seleksi lagi berdasarkan nilai kalian. Jadi hanya sekian kalian. Bilang pengalaman organisasi, apakah harus disertakan sertifikat pengalaman organisasi itu juga atau tidak? Maksudnya tidak wajib gitu? Oke, thank you. Atau harus pengalaman organisasi tidak, hanya cantumkan saja di CV supaya untuk sertifikatnya tidak perlu kalian cantumkan ya. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada Kakak Putri untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Kakak Emima. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar atau bisa pakai reaction di situ. Angkat tangan, nanti Kakak Putri tunjuk siapa yang bisa untuk bertanya ya. Oke, kita akan lanjut di pertanyaan selanjutnya. Sebelum itu Kakak Put akan ingatkan kembali untuk yang KTP-nya masih dalam proses pengurusan. Kami harap dalam minggu ini atau minggu depan KTP-nya sudah bisa untuk diselesaikan. Kalau misalnya masih belum bisa untuk mencetak kartu KTP, kalian bisa pergi ke Dukcapil untuk minta yang namanya surat keterangan perekaman EKTP seperti itu. Jadi nanti di situ untuk sementara kami bisa terima kertas itu, nanti kemudian baru kalian bisa melakukan proses pencetakan KTP seperti itu ya. Oke, Kakak Put lihat di sini ada Catherine Kora ya, yang ya silakan. Ya, saya mau bertanya Kak, itu kan di CV-nya kan tadi kan ada apa namanya SMP, SD sama SMA ya Kak. Nah saya mau bertanya kalau untuk dia punya organisasi sama apa kayak kalian tuh itu bisa kasih masuk juga yang SMP punya ya Kak, prestasi kayak gitu. Sorry Catherine, suaranya kurang kedengaran, sepertinya maksudnya gangguan jaringan. Bisa kedengaran nggak Kak? Ya, ya. Jadi bagaimana? Iya bisa jadi juga. Oh ya Kak, jadi begini, saya mau bertanya di CV-nya itu kan tadi ada SMP, ada SD, SMP, sama SMA. Oke, Catherine sepertinya. Saya ketik aja. Terima kasih Catherine. Oke, selanjutnya ada Amben, silakan Amben. Silakan. Ya. Ya.
Sangat jelas, Amben. Lanjutkan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Amin, untuk pertanyaannya. Seperti yang dijelaskan Kakak Yemima sebelumnya, kami memiliki 3 program, dan yang khusus untuk pergi ke luar negeri itu adalah students yang sudah masuk ke dalam program blended. Jadi mereka akan belajar di Sentani, tapi online, tetapi sudah diterima di universitas yang bekerja sama dengan kami. Kemudian ada beberapa syarat yang menjadi poin utama untuk masuk ke program blended, yaitu tadi yang sudah Kakak Yemima bilang, harus ada skor Duolingo 110, kemudian sudah menyelesaikan kelas untuk mengambil SKS 30, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada students yang belum sampai di 110 Duolingonya dan merasa bahwa sepertinya akan kuliah di sini saja seperti itu, dan bisa berkonsultasi dengan kami karena kami juga menilai Duolingo dari terima kasih, Amben. Oke, lanjut ada basic titip student. Sepertinya ini salah satu anak titip ya. Silahkan. Ya Kak, jadi saya mau bertanya, kalau misalnya kemarin waktu kita kumpul persyaratan, terus masih ada, saya dikasih kesempatan buat kita untuk kumpul. Ya, jadi terutamanya adalah KTP, karena KTP itu tanda pengenal kalian yang akan kami bawa untuk berikan kesempatan dalam minggu ini atau minggu depan untuk mengurusnya ya. Jadi kami akan follow up lagi di minggu depan, dan kami harap semoga KTP-nya sudah ada sehingga kami boleh kirim ke pemerintah seperti itu ya. Oke, kita akan pindah ke kolom komentar pertanyaannya. Oke, izin bertanya Kak, tadi di formulir pendaftaran tadi ada tulis alamat tempat tinggal. Ini alamat tempat tinggal di KTP atau alamat tempat tinggal sekarang? Soalnya sekarang saya lagi stay di Bali. Oke, kalau ini apakah kayak ini bisa bantu untuk menjawab terkait dengan alamat domisili? Oke, baik. Terima kasih Kakak Putri. Untuk alamat domisili bisa dicantumkan daripada alamat kalian saat ini. Misalkan saat ini kalian ada di Jayapura, tulis saja kalian saat ini berada di Jayapura seperti itu. Atau saat ini kalian berada di Kota Bandung, kalian bisa cantumkan bahwa saat ini kalian ada di Kota Bandung seperti itu ya. Harap ini bisa menjawab pertanyaannya. Bisa dilanjut Kakak Putri? Oke, terima kasih. Apakah sudah jelas untuk pertanyaannya ya, Kartika Jelita Woroy? Oke, next dia Kakak bagaimana dengan penyusunan proposalnya? Maaf saya tadi terlambat masuk. Oke, untuk proposalnya akan disediakan dari PHLI, jadi kami hanya membutuhkan dokumen-dokumen yang sudah kami minta sebelumnya, sehingga setelah kalian kirimkan KTP, proposalnya
Kalau sudah siap akan kami kirimkan ke pemerintah daerah sesuai dengan KTP kalian masing-masing seperti itu ya. Oke, next. Kakak nanti PowerPoint-nya bisa di-share di grup kah biar kita pelajari kembali karena ada yang telat ikut meeting. Oke, Kakak Yemima boleh tolong ini nanti ya. Next, ada Melkianus Degai. Kakak izin bertanya, ajukan proposal ke pemerintah atau daerah atau kabupaten itu kami sendiri atau dari pihak PHLI akan membantu? Baik. Untuk proposal sendiri, kami akan bantu untuk memberikannya ke pemerintah daerah atau kota, namun tidak menutup kemungkinan bagi kalian, jika kalian ada saudara atau ada kenalan begitu yang ada di bagian pemerintahan begitu dan ingin memberikannya langsung, kami akan bantu untuk mengirimkan proposal kepada kalian dan kalian bisa bawa sendiri begitu. Tapi tetap kami akan bantu untuk memberikan kepada pemerintah seperti itu. Apakah ada tambahan Kakak Yemima? Oke, all good. Next, halo Kak, untuk CV-nya, apakah prestasi atau keahlian dari SD sampai SMA bisa dikasih masuk ya Kak? Makasih. Oke, untuk CV-nya ya kalau prestasi, apakah kalau kalian memiliki prestasi atau keahlian dari SD sampai SMA yang menyangkut dengan akademik atau dengan sport, mungkin bisa dituliskan di situ. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Izin kakak mau tanya dalam proses pengurusan berkas-berkas ini, kalau kita ada bingung atau keliru, bisa langsung tanya lewat WA pribadi, Kak. Benar, bisa sekali. Jadi, untuk semuanya, kalau misalnya ada kendala, apapun itu bisa WhatsApp ke nomor admission. Kalau ada kendala apapun bisa chat ke WA admission yang selama ini Kakak Put sudah follow up kalian, seperti itu. Kalau misalnya ke depannya misalnya ada tes, tapi kalian tidak bisa hadir atau tidak bisa datang, bisa beritahu begitu. Jadi kami tahu bahwa ada kendala seperti itu. Jangan diacangin. Oke, next. Oh sorry, katanya Jackson lagi raising my hand. Oke, maaf Jackson. Tadi Kakak Put ada fokus baca di sini. Oke, kita akan pindah lagi ke pertanyaan langsung. Silahkan Jackson. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Apakah Jackson masih di sini? Oke, kalau tidak ada, apakah ada yang bertanya sebelum kita lanjut lagi ke komentar? Oke, Pas Kalino ya. Yes, Kakak. Ya. Aduh Kak, saya mohon maaf sekali tadi tidak sempat masuk karena jaringan. Gitu. Saya baru dapat masuk ini. Mohon maaf, jadi saya memang tidak ikut di pertengahan. Iya, dari pertama begitu. Masuk di tengah-tengah saja ini sampai sudah selesai hampir slide terakhir baru saya masuk. Mohon maaf. Kak. Ya. Oke, baik. Proposalnya ini nanti dari pihak PHLI yang buat yang pertama ya. Baru nanti didistribusi ke pemerintah daerah masing-masing dan kita tinggal tunggu hasilnya. Terus dan yang berikut misalkan nih kalau kita sudah S1, apakah banyak teman-teman juga yang S1, apakah mereka bisa lanjut ke jenjang magister or not, begitu. Oke, baik, Pas Kalino. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu dari Kakak Yemima terkait dengan program kalau sudah ada yang masuk S1, apakah bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya? Oke, silakan Kakak Yemima. Oke, terima kasih untuk Adik Pas Kalino. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Apakah bisa atau tidak? Itu kami kembalikan lagi kepada pemerintah ya, sebagai institusi yang melakukan pembiayaan terhadap pendidikan kalian. Namun selama kalian berada di Papua Hope Legacy Institute, itu otomatis kalian akan mendapatkan beasiswa dari pemerintah ketika pemerintah sudah memberikan persetujuan. Tapi untuk lanjut ke S2-nya, nanti bisa melalui pemerintah, atau kami juga bisa merekomendasikan kalian untuk
mungkin kalian apply di universitas-universitas rekanan kami, baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia, melalui jalur beasiswa yang disediakan oleh universitas. Seperti itu. Apakah sudah cukup membantu, Pak Skalino? Oke, Kak, sangat membantu sekali. Dan mendengar dari apa yang Kakak sampaikan, saya ada berarti masih bisa punya potensi ya, tergantung dari pemerintah daerah kita. Dan yang berikut, ini menarik Kak, terima kasih. Berarti dari PHLI bisa memfasilitasi kami, misalkan kalau kami mau melanjutkan juga tetap di USA, misalkan kami mendapat LOA begitu dari universitas terkait, dari yang menjadi kerjasama daripada PHLI ya, pasti bisa ya LOA. Oke, apabila disetujui oleh pemerintah, maka bisa. Jadi sebagai informasi tambahan, saat ini kami memiliki salah satu tim Fly yang saat ini sedang melakukan studi di Amerika Serikat untuk program S2. Jadi apakah bisa atau tidaknya kembali lagi kepada pemerintah, seperti itu ya. Baik Kak, tapi untuk sementara ada ya Kak? Ada. Oke, siap. Saya sangat senang sekali mendengar dan saya percaya ini program yang sangat bagus, yang sangat membangun dan membantu anak-anak Papua untuk bisa berkembang menjadi sama seperti anak-anak lain di luar sana begitu. Jadi kami sangat mendukung dan menantikan. Jadi Kakak misal dokumen yang sudah dikirim waktu itu berarti kita tidak perlu ya untuk mengumpulkan dokumen-dokumen lagi. Betul, Pak Skalino. Jadi yang mungkin saat ini Pak Skalino kalau misalkan sudah lengkapi semua, yang perlu dikumpulkan kembali adalah CV ya, seperti itu. CV, oke Kak. Tadi mohon maaf saya tidak sempat lihat CV-nya seperti apa karena terlambat. Nanti mohon Kakak share ke mungkin Japri ke kami masing-masing Kak, atau ke grup begitu supaya bisa kita lihat. Terima kasih Kak, demikian pertanyaannya. God bless. Terima kasih Pak Skalino. Oke, ada lagi kah? Sudah jelas Kak, terima kasih. Oke, kita akan balik ke kolom komentar. Tadi sudah sampai mana? Oke, Markus Kalagison, izin Kak kalau boleh tahu kampus-kampus yang tadi diterangkan apakah boleh kami memilih kampus lain, boleh, bisa, atau tidak Kak, atau bagaimana ya? Oke, untuk kampus-kampus rekanan kami atau yang bekerja sama dengan kami sangat prioritaskan untuk students yang akan bisa masuk ke universitas yang bekerja sama dengan kami, karena tentu saja kalau bekerja sama banyak keuntungan yang bisa didapat seperti itu. Tidak menutup kemungkinan untuk bisa apply ke universitas di luar universitas yang sudah bekerja sama, namun kami tidak bisa menjanjikan untuk benefit-benefitnya seperti itu. Oke. Cukup jelas ya. Next, halo Kak, apakah yang sudah mengumpulkan KTP perlu dikumpulkan lagi? Tidak perlu ya, yang sudah mengumpulkan KTP by WhatsApp atau sudah mengisi form pengisian pengumpulan berkas, tidak perlu lagi untuk mengumpulkan KTP dan berkas-berkas lainnya seperti itu ya. Stanley, kita akan lanjutkan untuk kolom komentar, kemudian akan back to Stanley ya. Izin tanya Kakak, kalau misalnya yang lulusan S1 beasiswa ini bisa untuk lanjutan S2 Kakak, atau program ini hanya untuk S1 Kak? Izin. Oke, Pindri tadi sudah diwakilkan oleh Marcelino ya, kalau tidak salah ya. Tidak menutup kemungkinan bisa melanjutkan program S2 ya di PHL. Next ada Diana Tasya, izin Kak, berarti ini program bisa lanjut S2 atau tetap kita kuliah untuk S1 aja? Iya, mungkin Kakak Yemila bisa jelaskan lagi sedikit tentang
S2 tadi? Mungkin tadi Kakak Diana Tasya terlambat join. Oke, terima kasih Kakak Putri. Jadi untuk bagi siswa-siswi yang saat ini sudah lulus di S1, Kakak mau menjelaskan sedikit bahwa PHL ini kan merupakan tempat pelatihan pembekalan bahasa Inggris seperti itu, yang nantinya ketika kalian mau masuk universitas lebih lanjut ke S2, itu nanti kami akan berdiskusi kembali dengan pemerintah, apakah pemerintah memberikan beasiswa ini atau tidak. Namun, tidak menutup kemungkinan buat adik-adik yang saat ini dari S1 mau lanjut ke S2, kalian bisa lanjut di Papua Hope Language Institute seperti itu. Namun kembali lagi bahwa segala keputusan itu berasal dari pemerintah. Jadi apakah bisa atau tidaknya, kembali lagi kami serahkan kepada pemerintah daerah sebagai sponsor utama kalian untuk berkuliah di luar negeri seperti itu. Thank you Kakak Yemima. Lanjut Kakak, misalnya Pemda daerah ada pergantian, pasti program kerjanya berbeda, itu pasti ada kendala sama biaya mahasiswa atau mahasiswi yang akan terpilih di program FLY. Apakah pihak FLY bisa membantu mahasiswi atau mahasiswa yang akan mendapat trouble atau problem? Oke, untuk Pemda daerah di pergantian kerjanya, sistem program kerjanya atau tidak, sejauh ini FLY akan membantu untuk pasti akan membantu siswa atau siswi yang ada di FLY. Kami akan berupaya sebaik mungkin agar kalian mendapat kelancaran sponsor atau beasiswa yang sedang kalian jalankan seperti itu. Walaupun ada pergantian di tingkat daerah seperti itu, kami yang akan bantu untuk usahakan itu seperti itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari jadi apakah kalau misalkan ada pergantian kepala daerah seperti itu akan ada pergantian program dan bagaimana nasib mahasiswa? Jadi ketika kalian masuk di FLY, kami memegang yang namanya surat jaminan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa selama kalian menempuh pendidikan di Papua Hope Language Institute, pemerintah menjamin akan memberikan biaya pendidikan kepada kalian. Jadi sampai saat ini kami dari pihak FLY terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk melanjutkan daripada surat jaminan tersebut dan juga kerjasama tersebut dengan pemerintah daerah. Dan sejauh ini belum ada daripada siswa-siswi kami yang karena pergantian daerah seperti itu sampai mereka harus kembali lagi ke tanah air dan tidak melanjutkan pendidikan seperti itu. Harap informasi ini bisa. Oke, kita kembali ke Stanley dulu. Stanley, silahkan. Oke Kakak, Shalom. Jadi saya mau bertanya ini mengenai proposal. Proposal ini kan sempat kemarin yang kita habis seleksi itu, saya ngobrol sama teman, katanya teman ini dia pernah ikut sebelumnya, cuman dia proposalnya tidak dijawab. Terus dia bilangnya tuh proposal itu dia dikembalikan ke daerah asal masing-masing. Apakah daerah asal masing-masing atau daerah domisili saat ini kita tinggal? Jadi begitu. Terima kasih Stanley untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin Kak Yemima bisa bantu untuk menjawab terkait proposal ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi khusus untuk tahun 2023 ini, kemarin tim FLY beserta institusi lainnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Jakarta. Jadi pemerintah daerah dari Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, itu sudah bersepakat bahwa untuk tahun ini pengajuan proposal dan juga beasiswa itu disesuaikan dari KTP masing-masing peserta gitu. Jadi setiap siswa jadi kalau tahun lalu informasi bahwa kami mengajukan proposal berdasarkan marga dari ayah maupun ibu yang berasal dari Papua. Untuk tahun ini kami sesuaikan dengan KTP seperti itu. Jadi tidak kami kembalikan kepada masing-masing daerah
asal marga, tetapi saat ini kami melakukan seleksinya berdasarkan KTP kalian dan kami berikan kepada pemerintah berdasarkan identitas pada kartu KTP kalian. Seperti itu ya. Apakah sudah cukup membantu, Stanley? Puji Tuhan cukup membantu Kakak. Jadi proposal ini kolektif ya Kak, langsung semuanya. Ya, betul, kolektif. Oke, baik. Terima kasih. Sama, bisa dilanjut Kakak Putri? Oke, silahkan Markus Kalegison. Apakah Markus ada? Halo Kak, selamat sore. Sore, Ya Kak, silakan Markus. ya Kak. Boleh sabar ya Kak. Mana ini? Izin Kak, ini apa namanya kalau boleh tahu ini, kalau semuanya sudah beres, apakah nanti biaya untuk kami kurang ini nanti ditanggung sendiri atau bagaimana Kak jika proposalnya sudah beres? Oke, baik Markus, kamu kurang dengar jelas biaya apa tadi yang dimaksud? Apa namanya kalau seandainya kita punya proposal ini sudah beres, apakah biaya keberangkatan kami ditanggung kami pribadi atau bagaimana Kak? Oke, baik Markus. Jadi kalau misalnya Markus posisi saat ini di mana? Maksudnya pemberangkatan ke Amerika kah? Belum pernah Kak, maksudnya mau tanya saja. Oke, baik. Soalnya jaga-jaga. Oke, baik. Jadi untuk pengurusan dokumen-dokumen sebelum keberangkatan seperti visa atau paspor, medical check up, dan juga biaya keberangkatan tiket itu akan ditanggung oleh sponsor kalian masing-masing seperti itu. Di mana sponsor kalian adalah dari pemerintah daerah atau kota. Begitu Markus. Apakah cukup jelas Markus? Siap Kak, baik, siap diterima. Oke. Kakak, terima kasih. Sama-sama Markus. Oke, kita lanjut ke kolom komentar lagi ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah kakak misalnya Pemda daerah ada pergantian, pasti, sudah tadi ya itu. Oke, next, izin kakak mau tanya lagi kalau sekarang yang kuliah di sini dan yang sudah semester 4 atau 5, kalau kita sudah tembus berarti lanjut dari semester tersebut atau mulai dari awal lagi. Terima kasih. Oke, untuk yang saat ini sedang berkuliah dan ada di semester 1 atau sampai 8, ketika kalian masuk lagi di FLY atau PHLI, kalian akan mengikuti program kami, di mana program itu akan dimulai dari awal, begitu. Jadi walaupun kalian sudah semester 4 atau 5 di Uncen misalnya, ketika kalian join ke FLY, kalian akan mulai dari semester awal, yaitu term 1, seperti itu, mengikuti jadwal akademik dari FLY, seperti itu, ya. Oke, next ada Go by James. Halo kakak, saya mau tanya, bolehkah proposalnya ajukan ke provinsi? Seperti yang tadi Kaput sudah disampaikan, untuk Go by, kami akan mengirimkan proposal sesuai dengan pemerintah daerah, sesuai dengan KTP kalian, seperti itu. Jadi apakah bisa kalau kalian yang mau untuk memberikannya pribadi. Seperti itu. Kalau dari kami akan distribusikan sesuai dengan KTP kalian, seperti itu. Cukup jelas ya, Go by. Kalau kurang jelas bisa diketik lagi di kolom komentar. Kemudian ada Otis, izin kakak, apakah kami akan ada tes Duolingo untuk kelas online dari US? Oke, untuk tes Duolingo, ketika kalian masuk di FLY, dan ketika kalian masuk di program college prep dan blended, itu setiap bulannya akan ada tes Duolingo, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya Kakak Yamina bisa tambahkan? Oke, mungkin di sini ada beberapa hal yang harus kakak luruskan ya, supaya tidak terjadi salah paham.
kembali kakak ingatkan bahwa FLY ini bukan universitas begitu, tapi kami adalah lembaga pelatihan bahasa Inggris. Dan supaya untuk menyambung daripada pertanyaan yang tadi, apakah kita harus mulai dari awal, padahal kami sudah berada di semester tertentu dari tingkat universitas, seperti itu ya. Kemudian untuk yang tes bahasa Inggris Duolingo, seperti yang Kakak Putri sudah jelaskan tadi, bahwa khusus anak-anak yang berada pada level college prep maupun blended, itu di setiap, jadi kan kita 1 tahun itu kita menggunakan konsep 3 semester, atau 1 tahun kita ada 3 semester. Dan setiap semesternya, itu kalian akan mengikuti tes Duolingo sebanyak 2 kali, yaitu pada mid semester dan final semester. Seperti itu. Jadi dalam 1 tahun, setiap siswa di program college prep maupun blended akan mengikuti sebanyak 6 kali tes untuk Duolingo. Seperti itu. Terima kasih ya Kak Yamima. Jadi seperti itu ya, Otis. Kemudian ada dari Basic Tutor Student. Halo Kak, apa boleh kami izin mundurkan diri dari meeting ini karena kami masih punya kelas sore? Silahkan. Jika ada pertanyaan yang masih kurang jelas atau berkendala, silahkan hubungi nomor WhatsApp admission ya. Oke, ada Otis lagi. Kalau dari kami, ada yang sudah mencapai nilai Duolingo untuk kuliah ke luar negeri. Apakah tetap di asrama setahun atau nanti seperti apa? Apakah bisa dibantu oleh Mbak?